Aku punya temen yang lebih paham soal uang dari aku, cara ngatur uang, ngontrol pemasukan dan pengeluaran, investasi. Tapi bebannya itu kayak jauh lebih besar dari aku. Dan ini bikin aku prihatin. Kenapa? Karena orang yang punya potensi terbesar buat bebas finansial, justru dia yang paling jauh dari sana sekarang. Tiap habis gajian, pertama nama orang tua transfer, kedua nama adik transfer, dan mungkin yang dirasain itu kayak uangku kayak bukan punyaku sendiri ya. Dan mereka nggak bisa nyalain siapa-siapa, nggak bilang apa-apa, udah gitu aja. Aku coba nawarin satu hal, sistem keuangan yang kamu punya, nggak peduli sepintar apapun kamu ngaturnya, itu nggak akan pernah didesain buat kamu cukup. Bukan karena kamu yang salah atau gimana. Ada satu sistem lain yang udah jalan jauh sebelum kamu dapat gajian pertama. Kamu perlu tahu kenapa mau sehemat dan sepintar apapun kamu ngatur uang, ada satu hal yang bikin hasilnya itu kayak nggak pernah terasa cukup. Bayangin kamu lagi ada di depan ATM, terus kamu masukin kartu, kamu ngetik PIN, terus kamu pilih nominalnya berapa, uang keluar jelas, simple, dan itu bener-bener kamu yang ngontrol. Tapi, bayangin ada satu ATM yang beda. ATM ini bisa ditarik sama siapa aja, kapan aja, nggak perlu pakai kartu, nggak perlu pakai PIN, nggak ada limitnya, dan nggak bisa diblokir juga kartunya. Dan setiap kali ada yang narik itu kayak kamu nggak terima pemberitahuan sama sekali. Jadi yang dirasain itu cuman saldonya ngurang, dan ya ATM itu kamu. Bukan karena lemah, bukan juga gara-gara kamu yang nggak bisa bilang enggak, tapi mungkin karena kita tumbuh di dalam satu sistem yang memang udah dibangun kayak gitu. Jadi sistem yang punya satu aturan nggak tertulis dan diwarisin lintas generasi. Yang paling mampu, paling nanggung. Masalah terbesarnya ini bukan ada di nominalnya, masalahnya nggak pernah ada angka yang cukup. Kamu ngirim 500.000, oh anak yang perhatian. Kamu ngirim 2 juta, wah udah bisa nih. Kamu ngirim 5 juta, kan kamu udah kerja di Jakarta. Jadi setiap kali transferanmu naik, standar yang diharapin dari kamu itu juga ikut naik. Dan nggak ada titik di mana kamu selesai ngebayar itu semua, karena emang tagihannya itu kayak nggak pernah ditulis. Jadi nggak bakal bisa lunas. Dan di balik layar, dana daruratmu kosong, investasimu belum pernah mulai. Dan setiap mau mulai bikin dana darurat atau investasi, tiba-tiba itu kayak ada tagihan baru. Bukan karena kamu yang boros atau nggak disiplin, tapi rasanya kayak lagi bayar utang yang kalau ditanya, ya juga kapan penanggung utangnya. Sebelum aku jelasin, ini bukan soal nyalain siapapun. Di zaman dulu, zaman prasejarah dulu, itu rasanya kayak yang namanya keluarga, itu mereka survive bareng. Di sawah, di ladang, di kampung, dan yang kuat nanggung yang lemah. Dan itu bukan kelemahan, itu yang bikin semua satu keluarga itu bisa bertahan hidup. Tapi sekarang entah di mana kalian berada, di Jakarta kayak Surabaya, kayak Jogja, Bandung, ada yang punya tagihan kos, biaya makan, biaya transport, bensin, belum nabung, belum investasi, belum nyiapin apa-apa buat masa depan. Tapi sistem lama tadi itu kayak masih jalan terus. Dan ini kayak aplikasi lama tapi nggak pernah diupdate dan masih dipakai terus tiap hari sampai sekarang. Terus solusinya gimana? Tinggalin aja atau kita bodo amat aja gitu? Dan ada banyak kemungkinan buat jawab pertanyaan ini, dan tiap jawabannya ada jalan dan hasil akhir yang beda-beda. Kalau memungkinkan, dan ini untuk di suatu keluarga yang berfungsi dengan normal ya, ninggalin itu bukan jawabannya. Kenapa? Karena kamu masih peduli, kamu punya rasa peduli, dan rasa pedulinya itu nyata. Dan mungkin juga mereka yang kamu transfer tiap bulan itu sebenarnya juga peduli sama kamu. Jadi di Yunani dulu itu ada seseorang yang namanya Epictetus. Aku nggak tahu spellingnya kayak gimana, jadi mohon maaf. Dia pernah ngomong kayak gini, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Dan beberapa dari kita mungkin nggak bisa milih ada nggaknya kewajiban kayak gini, tapi kita bisa bedain sesuatu, mana yang dilakuin karena kamu mau, dan mana yang kamu lakuin karena emang rasanya kayak nggak pernah punya pilihan. Ada bedanya antara transfer karena takut dibilang anak yang nggak baik, dan transfer karena kamu emang sayang dan mau. Nominalnya mungkin sama, yang pertama rasanya itu kayak nguras emosi, yang kedua itu sama-sama capek emang, cuman di sini serasa kayak kamu yang milih. Dan mungkin buat sekarang cuman itu dulu aja yang bisa dipegang.
Jadi kayak di sini cara aku buat ngakalinya itu ada beberapa pengeluaran yang emang bahasanya itu kayak menguras emosi gitu ya. Jadi di sini kayak pengeluaran sosial ini kayak aku transfer ke keluarga atau ini itu gimana. Ini aku ganti jadi social gift. Daripada aku bilang ini adalah sebuah pengeluaran di mana uangku berkurang, aku ganti ini jadi kayak hadiah buat orang yang deket buat aku. Jadi ini nggak membatasi ke keluarga, jadi bisa mungkin ada teman yang emang butuh atau sahabat kalian yang lagi urgent, itu semua bakal masuk di sini. Oke, misal kayak aku pilih transfer ke Mbah biar sebulan ke depannya dia bisa makan pecel telur kesukaannya tiap hari sampai habis 2 porsi. Aku transfer dulu ke adik biar kuliahnya cepet selesai. Jangan sampai dia makan nasi kecap, minimal nasi telur lah di warung. Jadi emang mungkin nggak ada jalan keluarnya. Kewajiban kayak gitu itu beneran ada dan bakal terus ada. Dan kalau jalan keluarnya emang nggak ada, seenggaknya mungkin ngakalin cara mikirnya itu bisa jadi jalan keluar. Tapi aku nemuin satu lagi pertanyaan yang ngerubah cara aku buat ngelihat ini. Bukan gimana caranya kabur aja dulu atau ngakalin pakai cara kayak tadi, tapi kenapa kok emang harus angkat tinggi-tinggi kewajiban itu? Dan ternyata emang butuh rumah, emang butuh mobil, dan emang butuh uang miliaran yang tertimbun di reksadana. Dan jawabannya ternyata nggak perlu sampai ngebuat kamu jadi ngancurin diri sendiri. Lihat di sini.